Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas PMSA. Dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan. Untuk provinsi yang kami gunakan sebagai datanya ada Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, bisa dilanjut. Untuk anggota kelompoknya, di PMSA kelompok 8 ini terdapat saya sendiri, yaitu Ahmad Fatoni dengan NIM 04211001. Lalu ada Dian Wulandari dengan NIM 04211019. Lalu ada Jericho Alfalah dengan NIM 04211034. Dan ada Putri Syafika Ramadhani dengan NIM 04211067. Ya, lanjut. Untuk bab pendahuluan dapat dilanjutkan oleh teman saya, Dian Wulandari. Ya, dipersilakan. Saya Dian Wulandari, NIM 04211019. Jadi pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, serta manfaat. Jadi latar belakang diambilnya judul dari data ini yaitu kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang memiliki prospek yang cerah di masa mendatang. Prospek pasar bagi minyak kelapa sawit cukup menjanjikan karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Luas perkebunan pun menjadi lebih luas agar dapat memenuhi permohonan yang semakin banyak. Menganalisis luas pertanian dari kelapa sawit penting bagi instansi terkait, khususnya Dinas Perkebunan, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam tata niaga industri kelapa sawit. Banyaknya perkebunan kelapa sawit akan mempengaruhi permintaan pasar. Maka dari itu, perlu pendataan dan luas lahan pertanian agar dapat memprediksi hasil produksi yang dapat dibuat dalam per bulan maupun per tahun. Dalam penelitian data mining kali ini digunakan metode regresi linear berganda untuk memprediksi luas keseluruhan dari lahan pertanian kelapa sawit pada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda yang didapat pada Minitab berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Dan yang terakhir ada bagaimana pengujian asumsi residual IIDN atau identik independen berdistribusi normal berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Nah, adapun tujuan dari tugas besar kami yaitu yang pertama, mengetahui statistika deskriptif berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda melalui Minitab berdasarkan data dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Dan yang terakhir ada mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda berdasarkan data yang diperoleh dari analisis luas perkebunan kelapa sawit pada 3 provinsi di Kalimantan pada tahun 2011 sampai 2020. Nah, manfaat yang diperoleh dalam mengerjakan tugas besar pengantar metode statistika ini adalah mahasiswa dapat menganalisis data dari suatu analisis data yang diberi. Lalu mahasiswa juga dapat menggunakan software seperti Microsoft Excel dan Minitab untuk menganalisis data dengan lebih mudah.
Mahasiswa juga dapat belajar metode-metode dalam menganalisis data seperti menganalisis statistika deskriptif, mengetahui hubungan korelasi, mengetahui model regresi linear, mengetahui cara untuk melakukan pengujian parameter regresi linear berganda, dan mengetahui uji asumsi residual IIDN atau Identik Independent Distribusi Normal. Pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya, terima Jessica kasih Dian. Silakan. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Ada statistik deskriptif, yang kedua ada analisis korelasi, lalu ada analisis regresi linear berganda, dan uji signifikan parameter regresi. Lanjut. Ini untuk statistik deskriptif. Yang pertama ada rata-rata, median, minimum dan maksimum, varians, dan standar deviasi simpangan baku. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata hitung atau nilai rata-rata. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah arithmetic mean dan ada kalanya disingkat dengan mean. Simbol umum yang digunakan untuk rata-rata untuk sampel adalah X. Dibaca X bar. Sedangkan untuk populasi adalah dibaca mu. Min merupakan hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden. Untuk menentukan min terdapat 3 cara. Yang pertama dengan rumus min sama dengan sigma X dibagi N. Yang kedua ada min sama dengan sigma F X dibagi N. Lalu yang ketiga ada min sama dengan MT plus sigma F X aksen dibagi N kali. Lanjut. Lalu ada median. Median ini merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel atau data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai median. Sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. Oleh karena itu, median juga disebut rata-rata letak yang menjadi dasar adalah letak variabel, bukan nilainya. Untuk rumusnya, median xn plus 1 dibagi 2 jika n ganjil positif. Lalu jika n genap positif, x dikali x per 2 ditambah x dikali x per 2 ditambah 1 dibagi 2. Lanjut. Selanjutnya ada minimum dan maksimum. Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data dan maksimum. Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data dan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Lanjut. Yang selanjutnya ada variance, adalah rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Untuk rumusnya, ini ada rumus data sampel, lalu ada data populasi juga. Nah, ini bisa terlihat. Selanjutnya ada standar deviasi simpangan baku. Jadi standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Rumusnya sudah terlihat. Selanjutnya ini di bagian kedua ada analisis korelasi. Adalah teknik analisis pada statistik yang dimanfaatkan untuk memperoleh dan mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki karakter kuantitatif. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependent Y. Jadi ini H0 PXY sama dengan 0. Maka tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu H0 PXY tidak sama dengan 0, maka ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Untuk menentukan standar deviasi, menentukan standar deviasinya 5%. Daerah kritis tolak H0 jika T lebih dari T standar deviasi dibagi 2, DF N-2 atau P value kurang dari standar deviasi. Jadi itu kesimpulannya, jika H0 ditolak maka data sudah signifikan. Lanjut. Untuk analisis regresi linear berganda,
Ini adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel. Mungkin 2, 3, dan seterusnya variabel bebas. Namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Lanjut. Ini ada uji signifikan parameter regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Jadi dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Mungkin bisa lanjut. Ya, ini untuk uji parsial atau uji F. Uji signifikansi parameter model secara terpisah parsial dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter terhadap variabel dependent. Uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi parameter model secara terpisah adalah dengan menggunakan uji Wald-Hosmer dan Lemeshow 2000 dengan hipotesis sebagai berikut. Sudah terlihat ya. Ini statistik Q mendekati distribusi chi-square dengan derajat bebas 1 dengan adalah taksiran standar error parameter. Daerah penolakan H adalah atau V standar deviasi dengan derajat bebas V. Berikut adalah langkah-langkah uji signifikansi parsial hipotesis. Bisa terlihat. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada uji serentak. Uji serentak ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Ini hipotesis H0. Ya, bisa terlihat. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk penjelasan berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Fatoni. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk analisis data akan saya jelaskan. Nah, pada analisis data ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada deskripsi data, analisis korelasi, model regresi berganda, dan juga simulasi prediksi. Lanjut. Pada deskripsi data, perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari standar deviasi, mean, nilai minimum, dan juga maksimum. Berikut ada hasil mini time statistika deskriptif dari data yang telah kami peroleh. Untuk variabelnya, ada Kalimantan Barat yang menjadi variabel Y, ada Kalimantan Tengah yang menjadi variabel X1, dan ada Kalimantan Selatan yang menjadi variabel dari X2. Untuk mean dari Kalimantan Barat yaitu 1217,58 dan untuk Kalimantan Tengah mendapat mean 1370,13. Kalimantan Selatan mendapat mean yaitu 490,43 dan untuk standar deviasinya Kalimantan Barat mendapat standar deviasi sebesar 623,4749038. Untuk Kalimantan Tengah memiliki standar deviasi sebesar 363,0643648. Dan untuk variabel Kalimantan Selatan mendapat standar deviasi yaitu 43,764033751. Dan untuk nilai maksimum serta minimum dari Kalimantan Barat mendapat nilai maksimum yaitu 2039,20 dan nilai minimumnya 114,20. Untuk Kalimantan Tengah mendapat nilai maksimum sebesar 2018,70 dan nilai minimum 1008,40. Dan Kalimantan Selatan mendapat nilai maksimum sebesar 553,10 dan nilai minimum 4210,10. Bisa dilanjut. Analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara luas lahan pertanian dari tahun 2011 sampai dengan 2020 dengan luas pertanian provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga
mengetahui pola hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kita membuat scatter plot. Nah, berikut ini adalah gambar hasil dari scatter plotnya. Bisa dilanjut. Untuk uji korelasi luas lahan Provinsi Kalimantan didapatkan hasil pada tabel. Nah, jadi untuk Provinsi Kalimantan Barat dengan variabel Y dengan luas lahan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu X1, luas lahan Provinsi Kalimantan Selatan dengan variabel X2 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan yaitu 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value-nya kurang dari standar deviasi. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan kedua variabel prediktornya, di mana nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,881 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun cukup kuat karena nilainya mendekati 1. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,550 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun cukup kuat karena nilainya juga mendekati 1. Ya, lanjut. Untuk modal regresi berganda didapatkan regression equation yang tertera pada gambar dan juga modal summary yang juga tertera pada gambar. R-square merupakan koefisien regresi berganda atau lebih yang mengukur beberapa baiknya persamaan regresi yang sesuai dengan data sampel. Nah, kesesuaian yang sempurna akan bernilai 1. Dapat dilihat pada persamaan ini, R-square-nya bernilai 88,20 yang berarti bahwa modal regresi di atas semakin baik karena mendekati nilai 1. Dan nilai adjusted R-square merupakan nilai R-square yang mempertimbangkan banyaknya variabel dan ukuran sampel. Nah, di sini R-square adjust-nya bernilai 84,83. Ya, bisa dilanjut. Simulasi prediksi. Ya, untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan juga uji serentak. Nah, berikut akan dijelaskan masing-masing dari pengujian-pengujian tersebut ya. Pertama ada uji parsial atau biasa disebut uji T. Nah, uji T ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Bisa lanjut. Nah, ini adalah tabel hasil dari uji parsialnya. Nah, berdasarkan tabel uji parsial di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil luas perkebunan di Kalimantan Barat memiliki p-value sebesar 0,001 yang kurang dari standar deviasi sebesar 0,05 dan juga p-value sebesar negatif 3,92 dan juga dia kurang dari t-tabel dengan nilai 4,30265. Nah, sehingga menghasilkan keputusan yaitu tolak H0, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara luas perkebunan Kalimantan Barat terhadap modelnya. Nah, untuk luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, dia mendapat nilai p-value sebesar 0,001 juga dengan standar deviasi 0,05. Jadi p-value-nya ini kurang dari standar deviasi. Dan untuk nilai t-value-nya dia mendapat nilai 5,86 yang melebihi t-tabel dengan nilai 2,2621 sehingga menghasilkan keputusan terima H0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas perkebunan di Kalimantan Tengah terhadap luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Nah, luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki p-value sebesar 0,040 yang kurang dari standar deviasi dengan nilai 0,05 dan t-value dengan nilai 2,51 yang kurang dari t-tabel dengan nilai 2,2621 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara luas perkebunan di Kalimantan Tengah terhadap luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Bisa dilanjut. Nah, lalu ada uji serentak. Nah, untuk uji ini digunakan untuk mengetahui apa luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah dan juga
Kalimantan Selatan dihimpun secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel-variabel tersebut secara bersamaan. Berikut ada hasilnya ya pada gambar analysis of variance ini. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas perkebunan di Kalimantan Barat dengan luas perkebunan di Kalimantan Tengah dan luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan secara signifikan terhadap model karena nilai p-value-nya sebesar 0,001 yang kurang dari standar deviasi dengan nilai 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 26,17 yang melebihi nilai F tabel yakni 3,340 sehingga dapat diambil kesimpulan terima H0 yang artinya tidak terdapat salah satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Ya, bisa dilanjut. Lalu ada uji asumsi IIDN. Nah, IIDN ini merupakan singkatan dari identik, independen, dan distribusi normal. Uji residual identik dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi identik. Suatu data dikatakan identik apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Nah, untuk nilai variasinya rata-rata sama antara varian satu dengan yang lainnya. Untuk pengujiannya menggunakan plot residual versus fits dari model regresi antara luas lahan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Bisa dilanjut. Nah, untuk uji residual identik dalam varians, ini dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi identik. Suatu data dikatakan identik apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Nah, pada versus fits ini kita mendapat pola yaitu bergelombang ya. Seperti pada gambar, yaitu dari 300 turun ke 400 turun ke negatif 450 lalu naik lagi ke 150 dan begitu seterusnya. Ya, bisa dilanjut. Nah, untuk uji residual independen, uji ini menggunakan plot residual versus order dari model regresi antara luas perkebunan kelapa sawit Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Nah, gambar secara visual ini dapat dikatakan tidak membentuk satu pola tertentu, maka dapat dikatakan data memenuhi asumsi independen. Bisa dilanjut. Untuk uji residual distribusi normal. Nah, untuk pengujian distribusi normal untuk residual dilakukan dengan menggunakan uji normalitas. Ya, berdasarkan gambar di sebelah ini mendapatkan pola yaitu mendekati garis. Nah, artinya residual berdistribusi secara normal. Bisa dilanjut. Nah, untuk kesimpulan dan serta saran akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Syafika. Kepada Putri Syafika dipersilakan. Baik nih, dari penjelasan yang sudah diberikan, adapun kesimpulan, di mana kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi, analisis regresi linear sederhana, dan pemeriksaan asumsi residual IIDN dapat disimpulkan sebagai berikut. Statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yaitu 1.217,58, 13, 1.370,13, dan 490,43. Jadi, semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum, data akan menyebabkan nilai keragaman datanya semakin besar. Selanjutnya, juga terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan kedua variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,881. Sementara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,550. Selanjutnya, model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan negatif 3.006 tambah 1.357 X1 tambah 4,0
82x2, di mana artinya setiap bertambahnya luas perkebunan di Kalimantan Tengah mengakibatkan lahan perkebunan di Kalimantan Barat naik sebesar 1.357, dengan syarat luas perkebunan Kalimantan Selatan juga ikut naik sebesar 4,82. Jika ditambahkan satuan luas perkebunan di Kalimantan Selatan dengan luas perkebunan di Kalimantan Tengah, itu pun berdasarkan hasil uji asumsi residual IIDN, dapat diketahui bahwa data luas lahan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan merupakan data yang bersifat residual identik, residual independen, dan merupakan berdistribusi normal. Next. Adapun saran yang diberikan yaitu dalam melakukan suatu percobaan harus memiliki panduan yang jelas dan harus teliti dalam menganalisis hasil data percobaan yang didapatkan. Setelah itu masukkan data dan ikutilah langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka perhitungan lainnya juga akan salah dan hasilnya pun sudah pasti salah juga. Sebab itulah ketelitian sangatlah penting. Next. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.